Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Vera dan Pak Dedi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu Mia. Alhamdulillah sehat. Ya, sebelum kita mulai materi ini, karena sebelumnya Ibu dan Bapak sudah mempelajari materinya di LMS LIPI ya. Sekarang kita tinggal mengulas untuk pertemuan kita hari ini. Mohon izin sebelum kita mulai materi hari ini, apakah Ibu dan Pak Dedi sudah tersenyum di pagi hari ini? Alhamdulillah sudah berapa kali? Baik, Sudah. kita coba ya untuk hari ini penyegaran dulu Bu Vera untuk ke sebelah kiri dan sebelah kanan, Pak Dedi juga sama untuk kita saling senyum ya, memberikan senyum itu untuk membuat motivasi kita semakin semangat ya. Dipersilakan untuk kita senyum ke kiri dan ke kanan. Halo. Oke, terima kasih banyak. Bu Vera dan Bu Peri sangat luar biasa. Baik, sebelum kita memulai materi ini, saya akan men-share Padlet ya. Saya mau mencoba Pak Dedi dan Bu Pera ini sudah dipelajari belum materi yang di LMS. Tulislah satu contoh hambatan dalam berkomunikasi yang pernah Anda alami. Saya coba minta tolong Bu Pera untuk menjawab. Pengalaman menghambat berkomunikasi ya, terutama ketika kita melakukan Zoom meeting, ketika kita melakukan pembelajaran online. Saya merasakan tuh ada kejenuhan di dalam berkomunikasi karena terbatasnya ruang gerak, kan kita nggak bisa ngobrol langsung ya Bu. Jadi kita ada hambatan-hambatan itu, ada ruang dan waktu. Terus siswa juga kadang kurang percaya diri ketika melakukan Zoom meeting gitu. Itu sih yang saya alami. Terus selama ini Ibu sudah berusaha melakukan apa Bu untuk melawan kejenuhan itu? Biasanya sih ngasih game, pembelajaran, ataupun kasih video-video yang menarik, biar siswa juga tetap ikut partisipasi gitu. Tapi tetap aja ada hambatan itu, siswa kadang suka tidak aktif, jadi saya juga kurang paham ya gimana lagi cara strategi untuk biar interaktif gitu di dalam PJJ. Oke, baik. Itu hambatannya luar biasa ya Bu ya, semenjak kita mengalami pandemi ini. Bukan Bu Pera aja, pasti Pak Dedi dan yang lainnya pun mengalami hal yang sama ya. Untuk mensiasatinya Ibu sudah bagus sekali ya, diselingi dengan game atau gerakan-gerakan seperti harus berdiri. Karena kan kadang-kadang kita jenuh juga ya Bu, kalau beberapa jam di depan laptop atau di depan HP untuk mengikuti materi atau pelajaran yang dari Ibu sampaikan ya. Kebetulan Bu Pera ini sebagai Bu Guru ya, Iya Bu Mia. luar biasa sekali ya untuk hari ini yang mengikuti pelatihan ini berbagai ya, ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang dosen ya. Sebelumnya yang mengikuti pelatihan ini untuk berkomunikasi yang baik itu biasanya para peneliti. Karena banyak banget kendala selain melalui online ini, kadang-kadang offline pun atau secara langsung pun banyak hambatan-hambatan komunikasi yang sering dialami oleh setiap orang. Nah, untuk menyiasati hambatan-hambatan itu emang perlu proses, perlu waktu ya, tidak bisa langsung kita mencarikan solusinya langsung sukses. Nah, kita harus mengalami dulu seperti Bu Vera, oh ini gimana ya cari solusinya, pelan-pelan pasti akan terbiasa dengan situasi seperti ini. Nah, kejenuhan itu selain game juga Ibu sisipkan untuk senam bersama minimal 5 menit atau sampai 10 menit ya Bu ya, biar siswa itu bergerak gitu dan dia mengeluarkan suara berteriak atau apapun biar terbangun gitu Bu, biar ada perasaan malas ataupun itu terhilangkan gitu ya Bu ya. Nanti setelah Ibu pelajari materi ini, kita sama-sama untuk memperbaiki kondisi ya kejenuhan yang Ibu alami di saat mengajar ya Bu ya di sekolahan. Baik, itu aja ya. Yang kedua, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Dedi ya. Susah memahami pesan, hambatan kepercayaan diri, dan hambatan memahami bahasa. Bu Vera, silakan sebagai teman yang berada di ruang Zoom ini bisa membantu menjawab. Pak Dedi tersambung? Ya, Ya, Kalau Pak tersambung Dedi. boleh silakan Pak Dedi. sambung. Jadi saya dalam berkomunikasi ada beberapa hambatan yang pernah saya alami. Di antaranya saya terkadang susah memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dalam berkomunikasi. Kemudian kepercayaan diri saya dalam berkomunikasi. Nah, Pak Dedi ini harus memahami dulu komponen dalam komunikasi, yaitu ide atau gagasan dari lawan komunikasi Pak Dedi. Idenya itu apa ya yang mau dibahas tuh yang sekarang Pak Dedi sedang dibicarakan dengan teman kerja ataupun dengan orang tua atau teman-teman ini mereka idenya apa sih gitu biar kita nyambung dulu. Nah, sebagai komunikator nanti Pak Dedi pun kan ada feedback ya antara kalau kita komunikasi kan tidak satu orang aja ya yang berkomunikasi pasti dua arah kan. Nah, Pak Dedi itu untuk harus mendengarkan dulu komunikator membicarakan apa, terus pesannya apa, medianya apa, dan perhatikan juga panca inderanya Pak. Karena dengan kita saling melihat mata ketemu mata begitu ya, oh lawan bicara kita itu membicarakan ini. Jadi kita yang harus fokus ke satu arah ya. Jadi menerima pesan pun kita akan lebih enak gitu. Jadi kita akan nyambung kalau bahasa gaulnya sekarang ya. Nah, hambatan-hambatan yang Pak Dedi ini kan global ya. Nah, Pak Dedi ini harus komunikasinya yang efektif itu gimana ya ketepatannya yang paling tinggi, misalkan antara komunikator dan komunikan. Nah, komunikan ini seperti Pak Dedi yang menerima pesannya jadi paham. Terus komunikator dan komunikannya memiliki persamaan dalam pengertian sikap dan bahasa. Nah, paling enak misalkan Pak Dedi orang Kalimantan dengan orang Kalimantan, tuh komunikasinya lebih nyambung ya orang Sumatera. Nah, Bu Pera dengan misalkan sama Sunda dengan saya itu lebih ini. Nah, Pak Dedi juga harus jangan membatasi juga dengan kesukuan gitu ya. Sekarang udah mulai
praktekkan yang teori-teorinya, tapi pelan-pelan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari Pak Dedi gitu ya. Kan kemarin tuh Pak Dedi sudah dengan teman-teman yang di Zoom ini sudah mempelajari materi yang ada di LMS modulnya tentang komunikasi yang efektif itu seperti apa. Baik, untuk selanjutnya terima kasih banyak sudah berkontribusi di project ini ya. Saya biar mengetahui sejauh mana teman-teman mempelajari materi dan ingin tahu komunikasi yang kurang selama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan coba share screen. Ini tadi sudah saya praktekkan ya. Ya, Ibu dan Bapak sudah tersenyum ya di pagi hari ini ya. Beda kalau bangun tidur kita tersenyum, insya Allah ke depannya atau sampai sore sampai mau tidur lagi suasana kita happy ya, bahagia. Baik, untuk selanjutnya Pak Didi dengan Bu Pera ini sudah melakukan hal yang sungguh luar biasa, sudah menyempatkan, sudah berbagi waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Kedepannya komunikasi Pak Didi dengan Bu Pera di lingkungan manapun akan lebih baik lagi. Oke, di sini kita mempelajari strategi komunikasi. Biasanya saya memaparkan materi ini untuk para peneliti muda, karena kendalanya para peneliti kadang-kadang beliau-beliau ini pintar-pintar tapi komunikasinya kurang, jadi untuk riset atau apapun akan terganggu ya. Begitupun yang dialami Bu Vera dan Pak Didi untuk mengajar atau untuk komunikasi tempat kerja pasti akan menjadi hambatan. Komunikasi ini merupakan bagian penting dari mempengaruhi diri dan orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Makanya komunikasi ini cocok nih Pak Didi, harus ditingkatkan, harus kualitasnya dinaikkan lagi, karena Pak Didi kan seorang pengusaha ya. Kalau komunikasinya tidak baik nanti tidak menguntungkan Pak Didi. Makanya komunikasi ini bisa disebut juga untuk berbisnis. Apalagi Bu Pera guru ya, komunikasinya harus sangat bagus ya. Bu Pera kan sudah menguasai materi atau substansi yang akan disampaikan ke peserta atau ke siswa ya kalau di sekolah. Tapi tetap harus dikemas dengan komunikasi yang menarik dan bagus ya. Nah, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien dan menerima pesan-pesan secara akurat. Menurut D.B. Curtis tahun 1992. Sedangkan menurut J.A. DeVito 1997, dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Nah, semua pendapat ini pun tetap komunikasi yang utama, yang paling berguna ya. Proses komunikasi, pertamanya dari komunikator. Nah, komunikator tuh menyampaikan pesannya tuh harus jelas, idenya harus tepat. Jadi yang komunikan ini menerimanya juga enak dan tidak miskomunikasi. Nah, ini bagaimana nih biar tidak miskomunikasi? Ini dengan waktu, dengan belajar, dengan terbiasa kita menyampaikan komunikasi dengan baik, nanti penerimanya pun akan menerima pesan yang kita sampaikan pun dengan baik. Nah, komponennya dalam komunikasi apa aja nih? Komponen dalam komunikasi itu tadi saya sudah menjelaskan juga di kasusnya Pak Didi ya. Ide atau gagasannya harus jelas. Komunikatornya siapa harus diketahui juga itu. Komunikannya ya yang menerima pesan dari komunikatornya, terus pesan media panca indera juga mempengaruhi poin di sini ya, terus penerima. Nah, harus komponen ini harus ada semua ya di dalam komunikasi. 3 unsur komunikasi. 3 unsur komunikasi ini ada verbal, ada vokal, ada visual. Nah, komponen yang paling tinggi ini, yang paling besar ini yang visual sampai 55%. Biasanya vokal bisa 38%, kalau verbal 7%. Itu presentasi unsur komunikasinya ya. Di sini ada hambatan dalam komunikasi. Hambatan individu. Nah, hambatan individu itu yang ada pada diri kita sendiri seperti kredibilitas individu, keterbatasan dalam komunikasi, kesalahan dalam memahami pesan. Benar nggak Pak Didi ya? Banyak kan? Kalau di individu ini pasti ada semua ya kesalahan ini ya sama diri kita ya Pak ya. Terus kemampuan mendengar yang sangat rendah. Nah, kalau kita kemampuan mendengar sangat rendah itu, kita minta komunikatornya untuk mengulang lagi ya, biar apa yang kita sampaikan pun disampaikan, maksudnya feedback dari kitanya tuh nyambung gitu ya. Terus penilaian awal terhadap objek tertentu. Terus hambatan organisasi ini, kalau udah dari individunya terhambat, komunikasinya biasanya ke organisasi pun berpengaruh. Apa aja hambatan organisasi? Semantik, perbedaan tingkat manajemen, persepsi yang berbeda antar bagian. Wah, ini udah bikin masalah ya di dalam organisasi itu yang sangat utama gitu kan, komunikasinya harus diperbaiki. Terus kelebihan beban kerja, wah kelebihan beban kerja kan sebetulnya kalau kita bisa berkomunikasi, kita bisa menyampaikan ke atasan kita maksudnya merasa keberatan atau kita nggak sanggup, nanti kan atasan kita akan memberikan beban kerja ini dibagi rata ke staf yang lain. Nah, kalau kita tidak pandai berkomunikasi, yang ada kita kerjain tapi tidak rapi atau berantakan apa yang kita kerjakan ya. Makanya di sini ada hambatan-hambatan komunikasi di organisasi. Dapat dicapai dengan, nah ini menurut MC Crosby, Lasso, dan Knapp, komunikasi yang efektif dapat dicapai dengan apa? Ketepatan. Yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan. Ini berarti yang utama ya, ketepatan. Yang kedua, komunikator dan komunikan memiliki persamaan dalam pengertian sikap dan bahasa. Jadi kalau kita berkomunikasi harus memiliki persamaan dulu. Apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan, pengertian sikap kita, bahasa kita, baru itu komunikasi akan berjalan dengan lancar. Baik teman-teman, untuk hari ini karena waktu juga saya menyampaikan materi ini
tidak panjang lebar. Di LMS LIPI teman-teman bisa pelajari lagi materi, modul, dan video terkait hambatan komunikasi. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan di dunia nyatanya ya, di dunia kerja, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Baik, bagaimana Bu Vera dan Pak Dedi? Izin bertanya Bu Mia. Ya baik Bu Vera, dipersilakan Bu. Seringkali mungkin di organisasi kita suka miskom ya, nggak mau berkomunikasi karena gengsi, karena ego. Itu gimana ya cara mengantisipasi hal-hal, kita sebenarnya pengen kerja sama-sama baik, sama-sama enak, tapi kayak gengsi gitu, nggak mau ngomong, diem-dieman. Itu gimana ya Bu cara biar komunikasinya enak lagi gitu? Makasih Bu Mia. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya Bu Vera ya. Itu pun yang dialami bukan Bu Vera aja ya. Banyak sebagian yang saya temuin di kantor tuh ya, para peneliti banyak yang seperti itu. Kenapa sih mereka sering seperti itu? Karena tidak mau memulai dari diri sendiri dulu Bu. Nah dari diri sendiri dulu Ibu harus welcome, harus terbuka. Jadi kita tuh biar enak dulu cari suasana atau waktu yang tepat dulu gitu. Nanti kalau kita terdapat hambatan seperti itu, kita ada istilah apa sih kalau anak itu SKSD ya, so akrab so dekat ya, suka kayak seperti itu ternyata dibutuhkan Bu di dalam organisasi ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kita kalau lagi bergabung misalkan Ibu sesama guru jangan membahas tentang materi atau kenakalan siswa dulu atau apa dulu. Ibu lebih mendekatkan secara pribadi dulu. Ya kalau perempuan kan misalnya sesama perempuan tidak jauh dari make up. Ibu prolognya awalnya komunikasi seperti itu dulu. Lama kelamaan kan yang awalnya jadi dekat. Nah selanjutnya terserah Ibu untuk ide dan gagasannya Ibu mau komunikasikan apa, mau diskusi apapun enak nantinya. Jadi awalnya itu komunikasi biar lancar dari diri kita dulu yang memulai. Baik ya, ini ya Bu Vera dari tadi pertanyaan yang sudah saya jawab. Semoga sudah cukup ya Bu Vera ya. Selanjutnya kita coba untuk kuis ya. Saya pengen tahu teman-teman memahami materi saya sejauh mana ya. Oke, baik. Dipersilakan Bu Vera dan Pak Dedi untuk join di kuis. Oke, sudah semua peserta bergabung? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Semua teman-teman sudah mengisi semua ya? Kita lihat skornya. Wow, Pak Dedi ya yang juara 1 ya. Pak Dedi menjawab semuanya ya. Baik, tolong di-share ini ya pertanyaan yang tadi yang ada di kuis. Oke, yang nomor 1 berikut ini yang termasuk ke dalam proses komunikasi. Jawabannya ini komunikan, betul. Yang kedua, perhatikan poin-poin berikut ini. Ide ada atau gagasan komunikator, waktu, media, masyarakat. Yang ketiga, unsur di dalam komunikan. Yang keempat, di bawah ini yang termasuk hambatan individu dan berkomunikasi. Organisasi dalam berkomunikasi yaitu semantik, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Saya bisa mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman setelah memahami materi di LMS dan diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia. Sama-sama Bu Vera, Pak Dedi.